Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Stella Felicia dengan NIM G00241441 dari kelompok A1 dengan aslab Mbak Alisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan atau penugasan untuk inhal anatomi dari 3, yaitu tentang medula spinalis. Oke, yang pertama dulu ya. Jadi di medula spinalis itu ada 2 pembesaran, yaitu intumesensia cervicalis yang dari C3 sampai T2, terus dia pembesaran klimaksnya ada di C6. Ini pokoknya yang cervicalis ya. Terus habis itu ada itu intumesensia lumbalis. Ini. Dia tuh dari T10 sampai L2. Nah, pembesaran klimaksnya itu akan ada di T12. Kemudian ada namanya conus medularis nih. Ini conus medularis, dia itu ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Kemudian juga ada cauda equina atau disebut ekor kuda gitu. Maksudnya biasanya orang-orang itu mengenalinya dia kayak gitu. Dia itu adalah struktur buntut pada radices lumbalis et sacralis kayak gitu. Terus kita next. Nah, jadi medula spinalis ini tuh punya 2 struktur, yaitu struktur eksterna dan juga struktur interna. Nah, kita ke struktur eksternanya dulu. Jadi kalau struktur eksterna dia itu ada visura sama sulcus ya. Nah, jadi yang pertama itu ada visura mediana anterior, terus ada juga sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis, yang mana dia itu merupakan tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent dan radix atau radix motorik. Nah, ini visuranya ya. Ini yang visura mediana anterior yang tadi aku jelasin awal. Terus habis itu ada juga sulcus ini yang barusan tak jelasin anterolateralis yang tempat keluarnya radix anterior. Terus ada nih sulcus mediana posterior. Ini yang ini. Terus yang terakhir ada sulcus posterolateralis. Mana yang ini nih. Sulcus posterolateralis. Nah, kalau dia itu tempat kalau yang anterolateralis tadi kan tempat keluarnya radix anterior. Nah, kalau ini tuh tempat keluarnya radix si posterior kayak gitu. Terus sekarang kita masuk ke struktur interna medula spinalis. Jadi dia ada 2 substansia nih, ada substansia grisea ini sama substansia alba. Nah, jadi substansia grisea itu adalah yang berwarna abu-abu ini nih. Dia itu kenapa warnanya abu-abu? Karena dia didominasi oleh badan sel saraf yang di tengahnya itu ini nih, yang kecil banget ini. Itu ada yang namanya canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminale. Terus kita lanjut ke yang substansia alba. Jadi substansia alba itu kenapa warnanya putih? Karena dia isinya itu adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansia alba itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan juga funiculus posterior. Kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke traktusnya yang di medula spinalis. Jadi di medula spinalis itu ada traktus ascendens dan juga traktus ascendens. Nah, bedanya itu gimana sih? Jadi kalau misalnya yang kanan itu ascendens. Nah, kalau misalnya yang kiri itu descendens. Berarti kita masuk dulu ke yang kanan gitu. Ini maksudnya ini nih yang sebelah kanan ini ascendens. Ini descendens. Seperti itu. Nah, jadi yang kanan dulu, kanan ascendens ini dia ada apa aja sih? Dia tuh ada spinothalamic anterior ya, yang penting-penting aja gitu. Jadi spinothalamic anterior dia itu fungsinya buat membawa rangsang raba dan juga tekan gitu. Ini anterior. Terus habis itu yang spinothalamic lateral dia itu fungsinya untuk membawa rangsang nyeri dan juga suhu. Terus habis itu
yang spinocerebellaris yang anterior dan posterior itu membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Kemudian ada columna dorsalis posterior, yaitu fungsinya untuk melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi dua titik, dan juga proprioceptif kayak gitu. Terus habis itu ada yang descendant ya sekarang kita. Nih, ini yang descendant nih. Jadi kalau yang descendant itu dia ada tractus corticospinalis anterior dan lateral. Dia fungsinya buat apa? Dia fungsinya adalah untuk pergerakan otot volunteer. Ya, volunteer. Terus ada traktus rubrospinalis yang merupakan traktus ekstrapiramidalis. Jadi fungsinya itu untuk koordinasi gerakan otot kontralateral kayak gitu. Terus ada traktus tectospinalis yang merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit kayak gitu. Terus ada yang terakhir yaitu traktus ekstrapiramidalisnya sendiri yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan juga mata. Kayak gitu. Terus jadi ini sekalian buat jelasin plexus plexus medulla spinalis. Nah, jadi plexus medulla spinalis itu ada 3. Nanti ada yang dibagi lagi gitu. Jadi yang pertama itu ada plexus cervicalis. Nah, plexus cervicalis ini dibentuk oleh ramus primari ventralis, RR primari ventralis, dan NN cervicalis 1 sampai 5 gitu. Terus habis itu ada plexus brachialis yang dia dibentuk oleh nervus NN cervicalis 5, 6, 7, 8 at nervus thoracal 1 gitu. Terus ada yang terakhir adalah plexus lumbosacralis yang mana dia itu dibagi jadi 3 plexus, yaitu plexus lumbalis, plexus sacralis, sama plexus coccygeus. Kalau plexus lumbalis dari di lumbalis 1 sampai 5. Kalau misalnya sacralis itu dari sacralis 1 sampai 4. Terus kalau plexus coccygeus itu dari sacralis 4 sampai 5 sama coccygeus gitu. Ya udah, terus habis itu kita lanjut ke ini medulla spinalis. Nah, kalau medulla spinalis ini yang terakhir adalah vaskularisasi Matchpin. Jadi itu vaskularisasi Matchpin itu yang penting untuk kita, maksudnya yang di highlight di sini itu adalah si ini nih, anterior spinal artery atau arteri spinal anterior, yang mana dia itu memvaskularisasi si medulla spinalis seperti itu. Oke, untuk penjelasannya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.